such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Thomas. Saya atas nama Nur Fauzia dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Afliriani. Saya Fitran Yusuf. Saya Iman Saputra. Saya Sulfadil. Rizky Hidayat. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dan fenomena kuantum. Materi yang akan dibahas dalam konsep dan fenomena kuantum yaitu radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Nah, sebelum melanjutkan materi, berikut merupakan pengantar video tentang konsep dan fenomena kuantum. Adapun pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam atau black body adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda yang berada dalam kesetimbangan termal dengan lingkungannya. Benda hitam adalah benda dapat menyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenainya sehingga tidak ada radiasi yang dipantulkan atau diteruskan. Radiasi benda hitam, teori Planck. Radiasi benda hitam adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh fisikawan Jerman yang bernama Max Planck pada tahun 1900. Menurut teori Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam terjadi karena partikel-partikel dalam benda tersebut bergetar dan bergerak. Partikel ini menghasilkan energi gelombang elektromagnetik. Semakin tinggi suhu benda, semakin banyak partikel yang bergerak dan bergetar. Sehingga semakin banyak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi, ada dua contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baju hitam. Memakai baju hitam pada siang hari akan lebih merasa panas daripada baju berwarna lainnya. Hal itu lantaran baju hitam lebih menyerap panas dan tidak memantulkannya kembali. 2. Termos. Di dalam termos ada lapisan berwarna perak yang mencegah perpindahan kalor radiasi. Lapisan tersebut berfungsi untuk menjaga suhu di dalam termos tetap hangat dengan pantulan energi di wadah. Efek fotolistrik merupakan peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam. Ketika logam tersebut disinari oleh suatu gelombang, bisa dalam bentuk sinar X, sinar ultraviolet, atau cahaya tampak. Efek fotolistrik pertama kali diamati pada tahun 1887 oleh ilmuwan yang bernama Heinrich Hertz ketika ia melakukan pengamatan mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, studi selanjutnya dilakukan oleh J.J. Thomson yang menunjukkan bahwa peningkatan sensitivitas elektron tersebut merupakan hasil dari selanjutnya penelitian mengenai efek fotolistrik semakin giat dilakukan dan mencapai puncaknya setelah Albert Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian dikenal dengan sebutan foton. Merupakan salah satu fenomena yang mengubah dunia teknologi. Contoh yang paling populer adalah energi matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan sel surya atau sel fotovoltaik. Masa sekarang ini sel surya sudah banyak diterapkan dalam teknologi, dalam dari catu daya pada peralatan kecil semacam kalkulator dan lampu hemat energi hingga pembangkit listrik tenaga matahari. Efek Compton. Efek Compton adalah salah satu fenomena fisika yang menjadi landasan mekanika kuantum. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, efek Compton atau hamburan Compton adalah peningkatan panjang gelombang sinar X dan radiasi elektromagnetik. Energi Planck-nya setelah terhambur secara elastis oleh elektron. Efek Compton ditemukan oleh seorang fisikawan asal Amerika bernama Arthur Holly Compton pada tahun 1922. Kala itu Compton sedang mempelajari tentang bagaimana sinar X tersebar jika mengenai beberapa bahan. Samuel J. Ling, DDK, dalam buku berjudul Universitas Fisik Volume 3 2019 menyebutkan bahwa fisika klasik memprediksi bahwa panjang gelombang radiasi yang dihamburkan akan sama dengan panjang gelombang radiasi datang sebelum terhambur. Artinya, panjang gelombang hasil tabrakan sinar X dan suatu materi akan konstan menurut fisika klasik. Efek Compton. Ketika foton dengan energi tinggi bertumbukan dengan elektron, sebagian besar energinya ditransfer ke elektron, sehingga
Foton kehilangan sebagian besar energinya, panjang gelombangnya bertambah, frekuensinya berkurang. Elektron menerima energi dan momentum, terdorong menjauh dengan kecepatan tertentu. Definisi sinar X. Wilhelm Conrad Röntgen melaporkan penemuan sinar X pada bulan Desember 1895 setelah 7 minggu kerja kerasnya mempelajari sifat-sifat jenis radiasi baru. Ini mampu menembus layar dengan ketebalan yang luar biasa. Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Karakteristik sinar X. 1. Mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Yang kedua, mempunyai panjang gelombang 10 pangkat min 11 sampai 10 pangkat min 8 m. Yang ketiga, daya tembus yang sangat kuat. 2. Manfaat sinar X. Daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, mengecek kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Kesimpulan, konsep fenomena kuantum menyatakan bahwa dunia pada skala mikroskopis berjalan sangat berbeda dengan dunia makroskopis yang kita alami. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa alam semesta pada skala kecil berdurung dengan probabilitas bukan kepastian.